Bismillah ya, hari ini kita ke Bandung bawa Mercy. Kayaknya Mercy mending disimpan di base camp Bandung deh. Di sini karena carport doang, jadi gampang debuan, kepanasan ya. Walaupun nggak kehujanan, depannya tetap kepanasan ya karena carport. Kalau di rumah Bandung kan ada garasinya di dalam. Setiap hari Sabtu teman-teman semua kita ada pertemuan di base camp Sahara Bandung di Jalan Gunung Batu. Jadi buat teman-teman Sahara nih yang pengen belajar digital marketing, ya jalanin bisnis Sahara secara online. Kalau di Sahara Academy belum paham, terus di Zoom meeting belum paham, wajib datang ke base camp sih setiap hari Sabtu. Cuman emang tempatnya terbatas. Dan insya Allah nanti minggu depan lah, atau 2 minggu lagi deh ya. 2 minggu lagi kita bikin training di Purwakarta deh, ya di Cafe Pinus. Insya Allah ya. Nanti saya obrolin dulu sama para mentor. 2 minggu ke depannya, berarti di akhir Juli nanti kita bikin training di Tasik aja deh ya. Jadi Purwakarta Tasik aja. Kalau emang Bandung saya sekedar training di base camp aja, gimana kalau kayak gitu. Jadi insya Allah komunitas Sahara itu mengcover buat teman-teman semua terus upgrade skill, upgrade kemampuan. Di bisnis Sahara, di reseller Sahara ini, di network marketing based corporation, emang perlu yang namanya ilmu. Kita nggak bisa tuh sekedar daftar terus ngajak-ngajak orang doang tanpa ilmu. Nah, teman-teman saya bisa dapat motor, mobil, rumah itu ngerjainnya full online kan, tapi emang perlu digital marketing, perlu belajar digital marketing. Nanti saya ajarin semua ke teman-teman semua. Jadi yang mau sukses di Sahara, di Base Corporation, bisa langsung bergabung di Sahara. Caranya gimana Kang? Cari nomor Wawasa di kolom deskripsi. Ya insya Allah nanti dimentorin sama saya, ataupun teman-teman daftar ke tim Sahara lain juga nggak apa-apa, para mentor Sahara yang siap membimbing teman-teman. Bismillah, saya berangkat dulu. Oke, alhamdulillah kita udah nyampe di Bandung. Ternyata udah lumayan ramai kayaknya ya. Udah rame, ada siapa aja ini? Yang udah ibu-ibunya kok sedikit. Ada ibu siapa Bu? Bu Rina dari Caringin, Bandung. Orang Caringin? Iya. Wah, orang Caringin, Bandung. Ibu siapa Ibu? Bu Aminah, adik saya. Bu Aminah. Oh, adik. Bu Cucu dari Cianjur. Cianjur. Bu Rina dari mana Bu? Dari Bandung, Sarijadi. Jauh ya, Sarijadi. Aduh. Ah, ini nih cowok-cowoknya. Akhirnya nyampe juga saya. Lila di jalanan nih. Sendiri ya? Sendiri. Basecamp cuma ada Raka soalnya. Oh, ini ada ibu-ibu masak ini mah. Ini udah selesai makan, Kang? Hah? Makan, Kang. Udah makan sok ibu. Makan, Kang. Udah selesai, Siap. Kang. Udah pada makan semua. Tinggal ambilnya aja nih. Iya, ada cemilan di mobil. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bapak Ibu semua, hari ini bisa silaturahmi di Basecamp Bandung. Jadi di sini ini tempat kita kumpul Sabtu Minggu biasanya. Jadi yang mau belajar hari biasa bisa aja, nanti ada Kang Tatang ya, ada Kang Hilmi. Jadi teman-teman semua jangan nunggu ya, kalau dalam bisnis itu kalau pengen sukses kita harus jemput ilmunya, nyari gitu. Nah tentunya kalau pertemuan di Basecamp Bandung ini pertemuan non formal, jadi kita nggak harus pakai seragam dan sebagainya, nggak harus. Kita ya niat silaturahmi dan mau belajar aja. Karena kenapa di Bandung harus ada base camp? Karena kita deket ke kantornya. Jadi teman-teman semua bagusnya mah sih datangnya tuh sebelum ke sini tuh bisa dulu ke kantor dulu. Ada kantornya di Surapati Korte. Nanti naik main ke sini ke teman-teman base camp. Belajarnya belajar non formal, jadi ngobrol gitu. Beda kalau training langsung, itu training-training yang kita adain emang formal misalnya di kantor atau di hotel, itu training yang formal. Training-training yang serius ada di Zoom dan sebagainya. Nah kalau di rumah teman-teman luas aja, fleksibel ya, sambil makan, sambil minum. Tapi pastiin ketika datang ke sini emang silaturahmi, dapat ilmu gitu. Ya ada training-training yang emang non formal kayak gini, yang bisa teman-teman proses belajarnya bisa santai gitu. Tapi harus masuk gitu. Jangan sampai ke sini diem doang gitu ya. Jadi ke sini tuh ya kayak ketemu teman, gimana sih nanya gitu. Kalau ada teman yang bisa, teman-teman harus nanya gitu. Ya gimana caranya? Pokoknya mas secepat mungkin Bapak Ibu semua paham bisnis ini dan berhasil. Nah berhasilnya di Base Corporation apa kira-kira Bapak Ibu? Ya berhasilnya di Base Corporation ini ya. Kalau dalam hidup pasti lebih besar dari ini. Tapi di Base Corporation teman-teman berhasilnya ya dilihat berhasil, baik itu oleh mitra, oleh leader, bahkan oleh keluarga, itu ketika teman-teman berhasil dapat motor, mobil, rumah, penghasilan, umroh, haji. Nah itu dibilang berhasil. Secara apa? Ya secara capaian, secara capaian prestasi yang ada di Base Corporation. Nah tentunya yang berhasil ini orang-orang yang bagaimana, pertanyaannya kan? Orang-orang yang bagaimana yang bisa berhasil di Base Corporation?
Nah teman-teman nanya pertanyaan kayak gini nih harus sekali nanya ke orang lain, sebenarnya sih orang-orang yang berhasil tuh yang kayak gimana sih di PTBS gitu. Sekali harus nanya, saling nanya ke temennya. Kan nggak mungkin nggak ada yang berhasil. Banyak yang udah berhasil ribuan. Nah teman-teman tanya orang yang berhasil tuh kayak gimana. Nah jawabannya biasanya ya ada di orang-orang yang udah dapat motor, mobil, rumah. Ya tanya, ajak ngobrol. Kalau ketemu yang udah dapat motor, tanya, kau bisa dapat motor gimana caranya? Mereka tuh pasti punya caranya. Yang udah dapat mobil ditanya, yang udah dapat rumah ditanya itu. Sering-sering lah ngobrol sama mereka teman-teman. Kenapa? Karena mereka ini pernah ngalamin proses kayak teman-teman semua yang baru daftar, yang nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Semuanya mitra yang belum, yang udah punya rumah, udah punya motor, mobil itu pernah ngalamin kayak teman-teman semua. Nah, biasanya yang cepet dapat motor, mobil, dan rumah adalah orang-orang yang sering berinteraksi dengan mereka. Bukan satu orang nih, tapi dengan mereka. Mereka itu kan berarti banyak. Jadi teman-teman, kalau pengen kaya, sering-sering ngumpulnya sama orang kaya, jangan sama orang miskin, nggak akan kaya-kaya. Saya jamin itu. Kalau teman-teman nih pengen kaya tapi ngobrol sama orang miskin terus, wah saya mah kan ini kan sederhana merakyat. Sederhana itu sifatnya doang. Ya, tapi finansial mah harus kaya. Cuman ketika kita kaya, kita jangan jadi nggak mau berteman sama yang miskin. Tapi kalau teman-teman pengen kaya nih, nggak mau silaturahmi bergaul sama orang kaya, ya nggak akan kaya-kaya sampai kapanpun. Katanya kan pengen kaya, kan pengen umroh haji, pengen punya. Nah harus bisa bergaul sama orang-orang yang udah punya mobil, yang udah punya rumah, yang udah umroh haji. Nah jangan salahin bisnisnya. Kalau teman-teman nggak kaya-kaya, ya berarti selalu ada di lingkungan itu. Beneran, ini pengalaman saya pribadi. Jadi ketika kita mau kaya, harus punya temen kerabat yang kaya juga. Nah, makanya kalau ada orang tua kaya, pasti anaknya kaya lahirnya. Ya karena orang tuanya pasti saudara-saudaranya nanti ikutan kaya juga. Nah sama di bisnis network marketing pun, kalau pengen cepat kaya di bisnis network marketing harus sering ketemu sama bisnis network marketing. Makanya emang di bisnis ini ya bukan masalah ajak dua bantu dua, ya bukan cuma ajak dua bantu dua, tapi bisa nggak kita bersilaturahmi, bersosialisasi, dan membangun relasi. Itu ini mah pengalaman saya pribadi sampai saya udah dapat seperti ini ya. Jadi kemampuan kita membangun relasi akhirnya itu. Teman-teman udah daftar nih di Base Corporation. Jadi kenapa kok bisnis ini tuh nyawanya itu di pertemuan? Ya ini karena teman-teman nanti bisa bersilaturahmi. Tapi ketemu sama saya doang kurang. Ya makanya harus ngobrol, ketemu. Nanti ada Kang Tatang, ada Kang Rijal, ya ada Kang Akmal, ada Kang Hilmi. Semuanya dia ngobrol, ada Kang Lutfi. Dan harus bisa ya dekat sama mereka gitu. Teman-teman mau ngobrol sama saya ke rumah saya bisa nggak? Bisa, karena ada keterkaitan saya gitu. Jadi kelebihan network marketing tuh itu gitu. Nah cuman kan banyak orang yang belum berhasil. Kenapa? Karena itu dia nggak mau bersosialisasi, nggak mau ngebangun relasi, nggak mau silaturahmi. Akhirnya ya ada yang nggak berhasil dalam artian menyerah di tengah jalan, ada yang menyerahnya di tengah-tengah, ya dapat motor mobil tapi nggak sampai puncak. Yang saya pastiin yang sampai puncak itu dikenal banyak orang. Yang sampai puncak nih itu kenal pasti, kenal owner, kenal manajemen, nanti kenal luxury yang lain dikenal. Nah berarti itu udah tahapan teman-teman mau membuka diri ke orang-orang yang udah berhasil. Nah ini harus dibongkar dulu nih. Jadi buang rasa malunya. Ada nggak orang kaya yang pemalu ketemu orang malu diem di rumah? Ada nggak? Belum pernah saya ketemu loh. Orang kaya yang pemalu diem aja di rumah. Ya jarang ada orang pemalu kaya tuh. Karena kan kaya ini banyak rezeki ini hubungannya sama silaturahmi. Orang yang pintar silaturahmi pasti kaya. Orang yang nggak bisa silaturahmi, yang nggak bisa membangun hubungan sama manusia, nggak ada yang kaya. Nggak ada yang kaya. Ya mungkin kayak kata kita kaya punya mobil, tapi bukan kaya itu bukan seperti itu. Kaya itu berkelimpahan, manfaatnya bisa ngasih ke banyak orang, itu kaya. Nah makanya nanti teman-teman semua harus buka mindset teman-teman kalau bisnis ini benar-benar nggak bisa dikerjain sendiri. Walaupun saya bilang bisnis ini bisa dikerjain secara online, bisa dikerjakan secara online untuk omsetnya. Omset itu apa? Untuk penghasilan setiap harinya bisa, untuk dapat motor, mobil bisa, tapi untuk bisa jadi kaya nggak bisa sendiri. Harus kita bergaul. Karena Allah itu ngasih kita 1 miliar, 2 miliar kalau ada manfaat buat orang lain. Kalau kita nggak mau ngasih manfaat buat orang lain, itu nggak mungkin dititipin 2 miliar, 3 miliar, nggak mungkin. Misalnya, saya mah pengen dapat 3 miliar, tapi nggak tahu tujuannya kemana, nggak akan dititipin. Jadi Allah ngasih saya 3 miliar tuh karena nanti tuh uang saya tuh ada manfaat nih buat ke si anu, baru dikasih gitu. Nah, manfaat itu terjadi apa? Ketika kita ketemu banyak orang. Ya, ketika ketemu banyak orang, misalnya ketemu saudara sering,
Makanya di awal-awal saya main offline dulu emang sebelum main online. Main offline dulu, ketemu orang tawarin dulu, ketemu orang tawarin dulu. Jadi tahu nih siapa-siapa orang yang butuh bantuan kita nantinya. Jadi saya juga nggak langsung online, Bapak Ibu semua, offline dulu, belajar ngomong dulu, belajar sosialisasi dulu. Nanti online itu belakangan setelah kita emang udah terbiasa ngomong. Ya udah terbiasa ngomong. Makanya saya pengen semua mitra-mitra SAR tuh dari sekarang mulai luwes ya, mulai luwes. Kan teman-teman semua ngerasa belum kaya nih, masih miskin. Bisa jadi karena kita ini nggak mau kaya, nggak bisa memanfaatkan. Ini mulut dikasih mulut sama Allah kan buat ngomong nih. Kita tuh banyak diemnya gitu. Dalam artian diem lebih bagus daripada ngegosip, tapi ngomongin bisnis lebih bagus daripada diem kata. Kita punya mata lebih banyak tidurnya atau lebih banyak scroll TikTok atau nonton TV-nya. Kita punya mata sekarang dipakai untuk belajar gitu. Jadi manfaatin ini sebelum nanti diambil lagi apa yang dikasih ke kitanya. Ini saya kasih tahu ke teman-teman semua, network marketing itu dipandang sebelah mata. Bisnis yang paling stratanya itu bagi orang kaya itu paling rendah sebenarnya bagi orang kaya. Karena mereka belum paham. Banyak masyarakat pun memandang sebelah mata bisnis network marketing, apalagi kalau nyebutnya MLM. Apalagi kalau nyebutnya MLM. Banyak orang yang nggak percaya sama network marketing. Kenapa? Ya karena cara ngerjainnya yang salah. Sehingga citra masyarakat terhadap network marketing itu ya akhirnya jelek. Jadi kalau teman-teman nyebut PT Base ini MLM, bakal banyak orang yang nggak suka dan bakal banyak orang yang nggak akan daftar, saya jamin itu. Apalagi makin kesini, ini saya kasih tahu, makin kesini orang-orang itu pemahamannya makin terbuka. Belum tentu makin pinter. Orang-orang makin kesini bisa jadi makin bodoh. Tapi pemahamannya makin terbuka luas. Ya, kenapa? Karena ada media sosial. Zaman dulu mah belum ada media sosial. Orang-orang belum tahu MLM. Nggak gampang lah orang tahu MLM itu apa ya. Banyak yang nggak tahu. Sekarang mah orang-orang nggak makin pinter, tapi makin sok tahu. Orang-orang makin sok tahu. Kenapa ya? Scroll TikTok dikit ada informasi negatif ditonton sampai akhir. Tapi kalau informasi positif nggak akan ditonton, dia scroll, nggak menarik gitu. Misalnya ada berita tentang agro sawit di Sumatera yang bisa membantu petani, nggak akan ditonton. Nggak akan ditonton, pasti. Tapi kalau kita misalnya ada berita mitra MLM ketipu 10 miliar, wah ditonton dia sampai akhir. Ya, jadi masyarakat Indonesia nggak makin pintar, tapi bisa jadi makin so tahu, makin punya arogansi bahwa kita ini arogan tuh gimana? Ngerasa diri kita paling pintar, orang lain salah gitu. Ya, jadi gampang nyalahin orang lain supaya kita dianggap pintar, paham nggak? Sebenarnya kita bodoh nih. Saya ketemu Tatang, wah Tatang mah kayak gitu, itu mah cuma main MLM doang, cuma ngajak-ngajak orang doang gitu. Ngasih tahu ke orang lain supaya apa? Supaya Tatangnya rendah gara-gara omongan kita dianggap aman bagi orang lain gitu. Gitu. Jadi arogansi itu gitu. Bisa jadi kitanya sebenarnya nggak punya apa-apa, tapi ngejelekin orang lain supaya kitanya ada di atas gitu. Karena sebenarnya kita di bawah nih, harta nggak punya, supaya kita dianggap sama orang lain, kita ngerendahin orang lain nih. Kalau orang lain direndahin kan dia turun nih. Nah, dia ngajak ngobrol seakan-akan ada di atas. Ini bakal terjadi di zamannya media sosial. Pengen kaya, untuk bisa kaya sekarang bisnis apa selain MLM gitu. MLM itu kan sebenarnya bagus sih. Kenapa? Karena legal di pemerintah. Nah, karena citranya buruk, kalaupun kita nggak daftar MLM, nggak sukses di MLM, mau bisa apa coba dengan umur segini? Apa ada nggak bisnis yang bisa membuat bapak dan ibu kaya, punya mobil, punya rumah, bisa berangkat haji? Coba ada yang bisa nyebutin nggak? Sebenarnya bisnis MLM ini pasarnya itu siapa? Teman-teman kan? Nah, teman-teman ini orang kaya bukan? Bukan. Anak muda bukan? Bukan. Apalagi? Berarti kalau sekarang simpulkan di tahun ini, maka pasar orang MLM itu, pasar kita ini nanti adalah orang-orang bawah. Orang-orang menengah ke bawah yang umurnya udah nggak muda lagi. Makanya emang kalau teman-teman mau masuk ke kalangan orang kaya, kalau jual MLM nggak akan bisa. Di antara 1000 mungkin 1 orang yang daftar PT Base karena tahu PT Base ini MLM itu orang kaya. 1 orang dari 1000. Ya, karena citra MLM sekarang sudah kayak gini. Makanya Sahara ini harus dibawa next levelnya network marketing. Jadi di Sahara ini bukan sekedar ngajak-ngajak orang, tapi gimana caranya teman-teman semua ini punya kemampuan dalam berbisnis,
punya kemampuan dalam berkomunikasi, bersilaturahmi, dan membangun bisnis apapun. Walaupun basic bisnisnya base corporation. Karena base corporation sendiri kalau kita bedah, ada sistem FO dan RO. Nggak melulu tentang MLM, tapi bisa juga afiliatornya, afiliasinya. Nah, itulah base corporation. Cuman banyak orang yang pengen jalan pintas. Akhirnya, karena rumusnya jalan pintasnya cuman ajak dua bantu dua, ya sistemnya ngajak-ngajak orang doang. Tanpa dia tahu manfaat produk, tanpa dia tahu sistem repeat order, tanpa dia tahu tentang virtual office, tanpa dia tahu tentang website promosi gitu. Ya kenapa ya? Karena pasarnya orang-orang yang udah tuwir nih, diajarin nggak mau gitu. Mau belajar ini susah karena udah terlalu lama nggak diajak belajar. Makanya ya jalan pintasnya aja, ketemu orang aja nggak mau, berarti saya gagal gitu. Ya banyak kan menyimpulkan kayak gitu, padahal network marketing ini luas. Kalau kita bedah nih, PTBS itu luas bisnisnya. Kalau kita mau main pertanian, jatuhnya apa? Distributor pupuk, bukan MLM. Distributor pupuk jatuhnya. Kalau kita mau main herbal, jadi herbalis. Jadi distributor produk-produk herbal. Kalau kita mau mainnya kayak saya nih, main online ya, saya jadi konten kreator. Saya nggak pernah ngajak orang lain daftar ke saya. Sukarela, saya konten kreator, bukan orang MLM. Nah, Sahara ini citranya harus ke arah sana. Cuman saya nggak bisa bangun sendiri ini tuh. Teman-teman yang harus bantu saya ngebangun citra dari komunitas Sahara. Langit cerah Sahara terbuka luas, bersatu bersama dalam suara keras. Kita impian masa depan yang jelas, tak ada jalan yang menghalang langkah. Komunitas Sahara kita berbagi harapan, gemuruh cinta kita takkan terhentikan. Menuju impian yang kita impikan, bersama kita pai bintang kejora. Di padang pasir kita melangkah jauh, menghadapi rintangan tanpa rasa risau. Berpegang erat, melawan badai,